Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Septia Maharani dengan NIM 2311061019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai soal UTS Agama Hindu, di mana tujuan presentasi saya kali ini yaitu untuk memenuhi persyaratan UTS, di mana presentasi kali ini menjelaskan tentang soal UTS serta jawaban UTS sesuai dengan jawaban pribadi saya. Soal nomor 1, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya, berikut beberapa hal kemungkinan alasan mengapa saat kita mengucap mantra, kita merasa mendapat keterangan pikiran. Yang pertama, memfokuskan pikiran saat kita mengulang mantra, kita membuat pikiran kita fokus pada sesuatu hal yang membuat pikiran tenang. Kedua, menciptakan getaran positif. Ketiga, berhubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Mantra tertentu dikaitkan dengan dewa atau konsep spiritual. Yang keempat, kembangkan perhatian penuh dengan memusatkan perhatian pada momen saat ini. Kita dapat menumbuhkan rasa perhatian dan kesadaran. Soal nomor 2. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan mendapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jawabannya, mengembangkan cinta kasih dengan mengikuti kebenaran dapat dicapai dengan mengamalkan kejujuran dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempraktikkan perilaku yang benar atau dharma cara. Yang kedua, hormati dan hargai orang lain. 3. Kembangkan kedamaian batin dan hati yang tabah. Keempat, hindari konsep karma pala dan purnabhawa. Berikut contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, contoh pengalaman hidup saya mengenai renungan tersebut, contohnya ialah ketika sedang diadakan ujian di sekolah, teman saya tergoda untuk menyontek agar mendapat nilai yang bagus. Jika menyontek, mereka memang mendapatkan nilai bagus, tetapi mereka tidak mengerti dengan materi pada ujian tersebut. Dan jika mereka ketahuan oleh guru, maka akan mendapat hukuman. Sama juga halnya saat mereka menyontek, guru tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang telah mereka perbuat. Soal nomor 4. Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Jawabannya, berikut langkah-langkah melakukan meditasi Hindu. Yang pertama, bersihkan diri sebelum meditasi. Dianjurkan untuk mencuci muka, tangan, dan kaki atau mandi untuk membersihkan tubuh dari kotoran dan menjadikannya segar. Kedua, duduk dalam posisi yang nyaman, duduklah di atas kain, matras atau bantal yang bagus dengan punggung lurus dan tangan bertumpu pada pangkuan dalam posisi santai. 3. Tutup mata dan fokus pada nafas, ambil dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ini akan membantu menenangkan pikiran. 4. Pilih mantra atau kata suci untuk diulang dalam hati.
Ulangi mantra dalam pikiran dengan setiap tarikan dan hembusan nafas. 5. Fokuskan perhatian dan mantra dan cobalah menjernihkan pikiran. 6. Lanjutkan meditasi selama beberapa menit atau selama yang Anda suka. Soal nomor 5. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Latihan yoga asanas juga dikenal bermanfaat untuk meditasi karena dapat membantu mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk ketenangan dan konsentrasi. Oleh karena itu, asana yoga penting untuk meditasi karena dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual, serta mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk ketenangan dan konsentrasi. Jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan Kese Pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut, untuk badan dan pikiran. Dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Pranayama adalah teknik pernapasan yang sering digunakan bersamaan dengan asana yoga. Untuk meningkatkan manfaat latihan, salah satu contoh pranayama yang cocok untuk Surya Namaskar adalah Ujjayi Pranayama, yaitu pernapasan melalui hidung sambil menyempitkan bagian belakang tenggorokan sehingga menimbulkan suara mendesis. Soal nomor 7. Ide Sangyang Widi Wase bersifat wiyapi wiyapake, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawabannya, berikut beberapa cara untuk memahami dan membuktikan keberadaan Tuhan di mana-mana. Yang pertama, melalui keindahan alam. Yang kedua, melalui pengalaman pribadi. Yang ketiga, melalui teks-teks keagamaan seperti Weda dan Upanishad. Yang keempat, melalui argumen filosofis. Soal nomor 8, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Jawabannya, berikut contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dan hukum karma pala. Pertama, melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Kedua, menjaga pikiran dan perbuatan agar selalu positif dan tidak merugikan orang lain. 3. Menjaga keseimbangan dalam kehidupan. 4. Menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Soal nomor 9, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan rungan berikut. Apapun perbuatan yang engkau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, contoh pengalaman hidup saya mengenai renungan tersebut, contohnya ialah ketika sedang diadakan ujian di sekolah, teman saya tergoda untuk menyontek agar mendapat nilai yang bagus. Jika menyontek, mereka memang mendapatkan nilai bagus, tetapi mereka tidak mengerti dengan materi pada ujian tersebut. Dan jika mereka ketahuan oleh guru, maka akan mendapat hukuman. Sama juga halnya saat mereka menyontek, guru tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang telah mereka perbuat. Soal nomor 10, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Latihan yoga asanas juga dikenal bermanfaat untuk meditasi karena dapat membantu mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk ketenangan dan konsentrasi. Oleh karena itu, asana yoga penting untuk meditasi karena dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual,
serta mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk ketenangan dan konsentrasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.